dilakukan adalah pembatasan, bukan pelarangan. Dan pembatasan ini di wilayah kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah tingkat kematiannya di atas rata-rata kematian nasional atau di atas 3%. Kemudian yang kedua, tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata nasional atau di bawah 82%. Kemudian yang berikut adalah tingkat kasus aktifnya di atas kasus aktif nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, merangkap Ketua Komite Penanganan COVID dan Percepatan Ekonomi Nasional. Yang terhormat Mas Febi, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Nanti akan menyusul Mas Dahlan, CEO Tribun Network, dan beberapa lainnya. Pak Menteri, kami laporkan yang ikut diskusi ini adalah para General Manager Bisnis Tribun Network se-Indonesia, para pemimpin redaksi Tribun Network se-Indonesia, para manajer di online. Kami mengelola 25 koran di Indonesia dan 45 website se-Indonesia, juga teman-teman dari bisnis. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri untuk memberi waktu kepada kami Tribun Network, bagian dari Kompas Gramedia, untuk diskusi sore ini Pak Menteri. Susunan acara kita kira-kira nanti dari kami pengantar sedikit dari Direktur Pemberitaan Mas Febi, sekaligus pengenalan tentang Tribun, kemudian kami serahkan kepada Pak Menteri sebagai pengantar, lalu tanya jawab dari kami para wartawan, pemimpin redaksi ini pun wartawan Pak Menteri, jadi dari wartawan di Tribun Network. Saya kira tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Mas Febi. Monggo. Ya. Testing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pak Airlangga Hartarto. Salam hormat kepada Bapak dan staf yang mendampingi Bapak. Demikian pula dengan para pemret, para GM bisnis, para manajer yang hadir dalam kesempatan kali ini. Pak Menteri, sama dengan saudara moderator tadi, kami menyampaikan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Pak Menteri. Kenapa? Karena masalah COVID-19, masalah vaksin, masalah ekonomi, dan seterusnya ini menjadi sangat penting. Kami Pak Menteri mengelola 49 portal, dan saya sekarang lagi berada di Palu untuk mempersiapkan portal kami yang ke-50. Insya Allah yang akan dilaunching pada tanggal 18 Januari, hari Senin ke depan. Dan dalam kesempatan ini kami sudah bersurat kepada Pak Menteri untuk bisa memberikan materi di dalam launching kami tanggal 18, karena materinya sama dengan yang kita obrolin pada kali ini, yaitu vaksinasi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pak Menteri, tentu saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu yang sempit itu tentu akan sangat berguna manakala Pak Menteri memberikan materinya, memberikan penjelasan terkait dengan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Demikian Mas Domo sebagai moderator dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Febi. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto.
waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih kepada Pak Febi, kemudian Pak Domo, serta seluruh jajaran Tribun Network, para pemimpin redaksi, baik media online maupun media cetak, dan juga GM Business. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah kemarin telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembatasan di beberapa wilayah, yaitu di kota kabupaten. Jadi yang dilakukan adalah pembatasan, bukan pelarangan. Dan pembatasan ini di wilayah kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah tingkat kematiannya di atas rata-rata kematian nasional atau di atas 3%. Kemudian yang kedua, tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata nasional atau di bawah 82%. Kemudian yang berikut adalah tingkat kasus aktifnya di atas kasus aktif nasional atau di atas 14,2%, serta yang berikut adalah tingkat keterisian rumah sakit atau ICU dan isolasi di atas 70%. Nah, daerah-daerah dengan kriteria tersebut kita sebut sebagai daerah risiko tinggi. Nah, untuk daerah-daerah risiko tinggi itu ditetapkan pembatasan secara terbatas, dan ini daerah-daerahnya yang seperti kemarin sudah diumumkan, yaitu daerah DKI, seluruh DKI, kemudian Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI, yaitu Kabupaten Bogor, Bekasi, kemudian juga Depok, kemudian untuk yang terkait dengan wilayah-wilayah di daerah Bandung Raya, itu termasuk Cimahi di dalamnya. Sedangkan Banten itu adalah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Khusus di Jawa Tengah adalah Semarang dan sekitarnya, kemudian atau kita sebut Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta dan sekitarnya. Kemudian di Yogyakarta, di Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Jawa Timur adalah di Surabaya Raya dan Malang Raya, dan Bali adalah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Nah, dari 7 wilayah tersebut, Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran, dan gubernur yang lain nanti akan dalam 2 hari ini akan menyiapkan surat edarannya ataupun pergubnya, sehingga pada tanggal 11 sampai 25 nanti akan dilakukan pembatasan secara terbatas. Namun pembatasan secara terbatas ini bukan penghentian kegiatan masyarakat. Sektor-sektor esensial masih tetap dibuka, sehingga sektor-sektor tersebut adalah kesehatan, bahan pangan dan energi, komunikasi dan IT, kegiatan industri, kegiatan logistik, kegiatan yang terkait dengan perhotelan, kemudian pelayanan dasar, utility publik, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang beresiko itu dibatasi, seperti mall, restoran itu sampai dengan jam 7, dan masyarakat diharapkan work from home 75%, dan kapasitas untuk di dine-in misalnya dibatasi 25%. Sehingga dengan pembatasan tersebut kita mau mengantisipasi akibat daripada kenaikan, di mana kita melihat bahwa laju penambahan COVID itu meningkat di bulan Desember dengan periode Natal Tahun Baru. Kalau kita hitung dari bulan November itu kenaikannya cukup signifikan, yaitu 58%. Sehingga tentu ini hal yang harus dilakukan untuk flattening the curve. Untuk curve-nya itu diturunkan. Kita lihat di bulan November, itu jumlah kasus per minggunya adalah tambahannya adalah 48.434, tetapi di bulan Januari sudah meningkat menjadi 51.986.
Mungkin demikian dulu yang ingin saya sampaikan, Pak Feby. Baik, Pak Menteri, kalau bisa dilanjutkan lagi, Pak, dengan pemaparan mengenai perkembangan vaksin COVID-19, Pak Erlangga. Ya, terkait dengan COVID-19 ini kemarin Bapak Presiden juga mengadakan rapat dengan seluruh gubernur, di mana untuk COVID-19 ini akan dimulai vaksinasi minggu depan, dan tentunya dimulai minggu depan ini diharapkan izin Emergency Use Authorization ini bisa dikeluarkan oleh Badan POM, kemudian juga oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal. Dari Badan POM sendiri telah mendapatkan data daripada hasil clinical trial yang dilakukan di Bandung, kemudian mendapatkan data daripada data di Turki yang sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac, kemudian data dari Sinovac sendiri dan juga data dari Brasil. Sehingga tentunya diharapkan Emergency Use Authorization ini dapat diberikan sebelum dilakukan vaksinasi. Kemudian kalau kita lihat untuk vaksinasi itu sendiri, jadwalnya itu diperkirakan kita sudah menyiapkan untuk beberapa tenaga kesehatan yang prioritas pertama, dan dari situ tentu kita berharap bahwa yang sudah datang vaksin COVID Sinovac itu jumlahnya 3 juta, dan juga terkait dengan jumlah daripada dalam bentuk bahan baku 15 juta, dan pemerintah sudah melakukan pengadaan vaksin Sinovac yang jumlahnya 3 juta yang nanti akan disusulkan sekitar 122 juta. Kemudian juga di kuartal berikut nanti akan ada dari Novavax ataupun Gavi, di mana Novavax dan Gavi juga akan disiapkan, dan Gavi itu akan mempersiapkan sekitar 10-20% dari jumlah penduduk atau 54 juta dos, kemudian juga dari AstraZeneca dan Pfizer. Nah, pemerintah sudah menyiapkan akses-akses tersebut, dan pemerintah sudah membuat perencanaan untuk melakukan vaksinasi terhadap 182 juta penduduk Indonesia, yang Bapak Presiden mengarahkan bahwa dari 182 juta itu membutuhkan vaksin sejumlah 426 juta dos, dan itu ditargetkan untuk dapat diselesaikan di dalam 1 tahun. Nah, inilah yang arahan dari Bapak Presiden. Jumlah daripada Sinovac sendiri totalnya 125.544.000 dos, Novavax 50 juta dos, AstraZeneca 50 juta dos, dan tadi sudah saya sebutkan skenario dari Gavi atau COVAX 54 juta dos. Demikian, Pak Domo. Pak Menteri, bisa nggak dijelaskan lebih lanjut, Pak, mengenai skenario distribusi, Pak? Karena wilayah negara kita ini kan begitu luas, mencakup 3 wilayah waktu, dengan kondisi alam yang berbeda. Barangkali Pak Menteri bisa menjelaskan, karena media kami berada di seluruh wilayah Indonesia, jadi bisa memberitakan. Jadi skenario distribusinya, lalu kemudian yang perlu juga diketahui masyarakat adalah skenario untuk penyimpanan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, Pak Menteri. Demikian, Pak. Jadi pertama yang disiapkan adalah, yang sekarang sudah disiapkan adalah 1,2 juta vaksin, sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Kemudian kapasitas cold chain-nya itu bisa menyasar di tahap pertama untuk 1,5 juta penduduk. Kemudian seluruh data sudah disiapkan dan sudah tercatat, dan sudah dipilih 30.346 vaksinator dan dari 8.796 fasilitas. Nah, tentu dari sesudah nanti dari tahapan pertama ini kita akan evaluasi untuk tahapan-tahapan berikutnya, dan secara singkat mungkin jalurnya ini Bio Farma bertanggung jawab mengirim kepada dinkes di tingkat provinsi,
nanti dari dinas-dinas provinsi atau dari Kemenkes itu bisa mendorong ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki. Jadi skenario-nya demikian, dan khusus untuk cold chain, karena ini adalah cold chain untuk temperatur yang di atas 0, sehingga terutama untuk Sinovac ini sebetulnya seluruh fasilitasnya sudah tersedia. Demikian. Pak Menteri, bisa dijelaskan soal nakes yang mengeksekusi, Pak, apakah juga sudah disiapkan dan deploy-nya di seluruh Indonesia mengenai tenaga kesehatan yang untuk melaksanakan proses vaksinasi kepada masyarakat yang menerima pada tahap awal ini, Pak? Tentu kita melihat bahwa vaksinator-vaksinator ini sudah dilatih di 34 provinsi, dan selama ini mereka bekerja di 8.796. Jadi mereka yang sudah ada di sana, Pak. Jadi bukan dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain atau bukan dikirim, tetapi mereka yang sudah biasa melakukan imunisasi di layanan-layanan tersebut. Sehingga yang dikirim adalah vaksinnya, dan mereka masing-masing mempunyai kapasitas untuk melakukan vaksinasi. Demikian. Pak, bisa ditambahkan sedikit, Pak, mengenai bagaimana kondisi perekonomian kita, Pak, dengan adanya ikhtiar dari pemerintah untuk mendistribusikan dan melakukan vaksinasi. Logis dibangun, pasti ada kepercayaan dari pasar bahwa bencana ini setidak-tidaknya ada ikhtiar kuat untuk mengatasinya, Pak. Jadi pertama, arahan Bapak Presiden adalah menyeimbangkan antara penanggulangan COVID dan penyehatan ekonomi, pemulihan ekonomi. Jadi yang salah satu adalah pemerintah melihat bahwa penanganan kesehatan ini menjadi kunci di tengah pandemi COVID. Nah, penanganan itu dilakukan dengan satu vaksinasi yang diharapkan menjadi game changer, tetapi ini akan memakan waktu, karena waktunya adalah 1 tahun, dan berdasarkan data dari WHO, herd immunity ini akan tercapai apabila 70% penduduk telah tervaksinasi. Dan untuk memvaksinasi 70% penduduk, itu jumlahnya adalah 182 juta. Dan yang exclusion yang tidak dimasukkan adalah mereka yang anak-anak di bawah 18 tahun, kemudian mereka yang punya komorbid, dan berikutnya adalah yang pernah terkena COVID-19 atau penyintas COVID yang sudah sembuh. Nah, tentunya ke depan ini karena membutuhkan waktu, maka kegiatan yang disebut dengan 3T, testing, tracing, dan treatment itu menjadi kunci untuk menekan tingkat kematian dan meningkatkan tingkat kesembuhan. Nah, ini protokol kesehatan sedang didorong, dan pemerintah meningkatkan kapasitas rumah sakit dengan meminta kepada seluruh rumah sakit, baik di tingkat pusat, rumah sakit umum daerah, dan juga rumah sakit milik BUMN, untuk kapasitasnya disediakan 30% untuk menangani COVID. Karena sekarang ini masih relatif lebih rendah dari itu, sehingga kapasitas kita bisa tingkatkan. Nah, dari segi ekonomi, tentu kita melihat bahwa situasi perekonomian kita dari berbagai tren yang ada itu menunjukkan tren yang positif. Indikatornya antara lain kita punya perdagangan positif sampai bulan November sekitar 17,5 miliar US dollar. Kemudian cadangan devisa kita 133 miliar. Kemudian kalau kita lihat dari segi perbankan, 15% company melakukan restrukturisasi, kemudian pemerintah telah melakukan perlindungan sosial maupun terkait dengan kredit usaha rakyat, sudah hampir 99% dari 190 triliun itu bisa dilaksanakan, sehingga tentu ada gairah daripada kegiatan daripada UMKM. Nah, kemudian kalau kita lihat juga komoditas untuk menunjang pendapatan negara bukan pajak, itu harganya sedang bagus. Jadi keberhasilan B30 itu meningkatkan harga sawit menjadi all-time high dalam 9 tahun terakhir.
dan ekspor yang dilakukan lebih dari 20 billion US dollar. Nah, kemudian kita juga lihat harga batu bara juga naik sekitar 70 dolar, kemudian nikel juga sedang harganya baik, dan harga BBM, harga minyak memang masih rendah, tetapi karena kita net importer, tentu harga rendah ini menguntungkan kepada Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan, ini sudah mencapai nilai yang pre-COVID, jadi yang di bulan Januari dan sekarang itu sudah di atas 6.100, dan tentunya ini sudah pre-COVID, dan juga tingkat nilai tukar rupiah itu sudah kembali menguat, dan ini lebih baik daripada di bulan Januari. Nah, tentu dengan situasi makro yang baik ini, apa yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembatasan secara terbatas, ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan juga dari capital market. Terbukti capital market hari ini positif. Jadi ini dianggap the right things to do. Demikian. Pak Menteri, kemarin adalah, saya dahului, kemarin adalah puncak rekor terburuk kasus baru, 8.854. Tetapi menit ini, hari ini, rupanya menurut catatan COVID dari Satgas, ini buruk lagi Pak Menteri, 9.321 kasus baru hari ini. Sedarurat apa sih Indonesia Pak Menteri, sehingga kemarin juga diterbitkan untuk PSBB Jawa Bali? Ya, kembali kami tegaskan bahwa PSBB-nya ini di wilayah Jawa Bali, tetapi tidak di kota dan kabupaten, tidak seluruhnya. Jadi bukan Jawa Bali keseluruhan. Ini yang kami tegaskan, bahwa ini adalah di kota dan kabupaten di wilayah Jawa Bali. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah ya yang dengan 4 kriteria tersebut. Pertama, tingkat kematian lebih tinggi, kedua, tingkat kesembuhan lebih rendah, ketiga, terkait dengan kasus aktifnya lebih tinggi dari nasional, yang terakhir tentu bed isolasi dan ICU-nya di atas 70%. Jadi daerah-daerah yang memenuhi 4 kriteria tersebut atau 1 dari 4 kriteria tersebut, kita anggap daerah beresiko tinggi. Dan daerah beresiko tinggi itu kita kenal sebagai daerah merah. Nah, kita ketahui bahwa daerah itu dibagi menjadi 4, yaitu daerah hijau, daerah kuning, daerah orange, dan daerah merah. Dan daerah merah adalah daerah resiko tinggi. Jadi kalau kita lihat daerah resiko tinggi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Banten, dan Bali, dan ada resiko sedang yaitu Jawa Barat, Riau, kemudian Sumatera Barat. Namun itu dari segi provinsi, dari kota-kota itu kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa Jakarta Timur itu daerah risiko tinggi, Karawang tinggi, Blitar tinggi, Surakarta tinggi, Kota Tangerang tinggi, Kabupaten Badung juga risiko tinggi. Sehingga dengan risiko-risiko kriteria tersebut, maka ditetapkan inilah daerah-daerah yang harus dilakukan pembatasan yang secara lebih terbatas lagi. Dan juga kita melihat bahwa kenaikan akibat libur yang panjang, dalam hal ini Natal Tahun Baru, berdasarkan pengalaman siklus yang ada, itu biasanya naiknya 30-40%. Dan kita ketahui siklus COVID itu adalah 14 hari dari yang OTG. Sehingga pada saat Tahun Baru itu kan tanggal 1, maka 2 minggunya itu adalah minggu depan. Sehingga itulah yang dipilih oleh pemerintah, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 14, kemudian ditambah lagi di dunia sedang ada virus yang strain baru. Itu dari Inggris, di mana Inggris sendiri melakukan lockdown, tidak hanya di London, tetapi di seluruh Inggris, bersamaan dengan melakukan vaksinasi. Kalau di Asia, kita melihat Tokyo juga memperketat, kemudian juga Bangkok juga melakukan lockdown. Sehingga dengan demikian tentu pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa WNA itu tidak diperkenankan masuk Indonesia 1-14. Sehingga kita ingin menghindari strain baru itu masuk ke Indonesia. Nah, dengan langkah-langkah ataupun situasi tersebut,
maka tentu pemerintah melakukan pembatasan secara terbatas dan ini akan dievaluasi. Sehingga akan dievaluasi apakah flat yang sekarang ini naik, kurve yang naik ini kita mau flatkan atau kita turunkan. Nah, kita melihat dalam 2 minggu ini bisa turun, mudah-mudahan, tetapi kuncinya kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian, Pak Domo. Baik Pak Menteri, satu lagi dari saya di bidang ekonomi. Menurut catatan yang kami kumpulkan bahwa alokasi dana untuk itu sampai mendekati yang terbaru itu Ibu Sri Mulyani menganggarkan sampai 900-an triliun Pak Menteri. Kalau kami coba kalkulasi itu nanti akan mendekati 36% dari belanja negara. Kalau ini yang terjadi kira-kira sektor-sektor perekonomian kita akan, keuangan negara akan lebih banyak untuk menangani COVID. Lalu bagaimana sektor yang lain sehingga tidak terabaikan Pak Menteri? Jadi tentu yang utama untuk pengadaan vaksin itu antara 65 sampai 73 triliun. Jadi itu sudah dipersiapkan. Kemudian pemerintah sedang melakukan realokasi anggaran untuk perlindungan sosial. Karena antisipasi bahwa penurunan COVID itu dalam tanda petik itu belum terjadi. Sehingga diperkirakan COVID ini masih akan tetap berlangsung di tahun 2021. Sehingga tentu karena memang pandeminya COVID, maka prioritasnya adalah sektor kesehatan. Nah, untuk sektor-sektor lain tadi saya katakan bahwa komoditas sedang membaik, PMI membaik. Jadi perekonomian nasional kan kira-kira 20% dari APBN. Sisanya adalah non-APBN. Jadi tentu kita akan dorong kegiatan yang non-APBN dan ini dengan mendorong untuk kegiatan UMKM dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kita akan melakukan reform birokrasi dan juga diharapkan ini juga meningkatkan ease of doing business sehingga investasi bisa masuk kembali. Apalagi Bapak Presiden sudah menandatangani 2 PP terkait Sovereign Wealth Fund, tinggal PP ketiga tentang perpajakan, dan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 40 PP dan 4 Perpres yang diharapkan bisa diselesaikan di awal bulan ataupun sebelum tanggal 7 Februari. Nah tentu ini Cipta Kerja itu juga akan menjadi game changer, jadi ada 2 game changer untuk perekonomian nasional, 1 vaksinasi, 2 Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kita adalah salah satu negara yang dianggap dalam situasi pandemi COVID bisa menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja, melakukan reform. Nah, tidak banyak negara lain yang bisa melakukan apa-apa selama pandemi. Nah, kita salah satu negara. Sehingga berbagai negara, berbagai lembaga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita, baik itu World Bank, IMF, ADB, dan yang lain, melihat pertumbuhan kita adalah 4,5 sampai 5,5, dan kita itu tercermin dari stock market kita sudah rebound. Jadi, Purchase Manager Index kita sudah 51,3. Ekspor kita sekarang kekurangan kontainer. Jadi itu semua signal-signal yang sifatnya positif dan ini terus akan didorong oleh pemerintah sehingga kita optimis bahwa perekonomian akan naik dan hari ini kita lihat indeks naik dan juga sektor-sektor yang bisa menjadi pengungkit juga naik. Demikian. Syukurlah Pak kalau begitu kita tetap optimis. Satu lagi Pak terkait dengan penyerapan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja. Mohon diupdate Pak angka-angka pengangguran saat ini atau korban PHK baik per regional maupun seluruh Indonesia Pak. Ya, memang kita kan punya angka-angka yang terkait dengan setiap tahun sekitar 7,9 juta mereka yang belum bisa masuk lapangan kerja. Kemudian sekitar 2,1 juta orang terkena PHK dan 1,4 yang dirumahkan, dan masalahnya yang dirumahkan ini biasanya tidak mendapatkan jaminan terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, di samping itu ada sekitar 3 juta orang lulus daripada pendidikan perguruan tinggi maupun SMK. Nah, lapangan kerja ini kalau pertumbuhan kita ekonomi ini rendah, ini kan lapangan kerja belum tersedia.
Sehingga tantangan kita untuk menumbuhkan ini ke depan 5%. Rule of thumb-nya kalau 5% itu kira-kira menyediakan tenaga kerja dari APBN sekitar 2,5 juta. Sehingga ini masih terjadi mismatch antara mereka yang butuh kerja dan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, engine yang terkait dengan investasi ini harus bergerak sehingga mereka bisa terserap. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyerap tenaga kerja itu adalah melihat sektor-sektor mana yang bisa menarik duluan. Nah, salah satu yang sektor juga yang bisa menarik duluan adalah terkait dengan ICT ataupun digitalisasi. Nah, ICT maupun digitalisasi sekarang kuenya sekitar 4 miliar. Dan sampai tahun 2025, 2024, 2025 diperkirakan opportunity di Indonesia itu ada 130 miliar. Nah, ini adalah digitalisasi ini diakselerasi dengan adanya pandemi COVID. Mulai dari digital banking, kemudian financial inclusion, kemudian juga industri 4.0, semua kerja, sekolah, public service melalui digital. Sehingga digitalisasi termasuk data center itu demand-nya naik 30%. Sehingga inilah yang kita akan dorong oleh pemerintah agar ini bisa jadi pengungkit untuk penciptaan lapangan kerja, ditambah lagi sektor UMKM yang sekarang 61 juta ini adalah sektor informal. Nah, bagaimana sektor informal ini ditranslasikan menjadi sektor formal. Sebelumnya dengan Undang-Undang PT, itu mendirikan PT minimal modalnya 50 juta. Sedangkan kita tahu super mikro itu di bawah 10 juta. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka bisa menjadi sektor formal untuk 64 juta UMKM yang mempekerjakan pekerja informal yang jumlahnya 70 juta. Nah, dengan mereka menjadi formal, maka mereka bisa mengakses sektor keuangan yang telah disiapkan. Jadi itu tugas adalah mentransformasikan dan juga membuat usaha itu mudah, tidak perlu izin macam-macam, cukup pendaftaran ke Kumham, maka mereka sudah formal dan bisa mengakses fasilitas yang ada. Demikian. Baik, Pak Menteri, pertanyaan akan kami bagi dua sesi. Kami beri kesempatan penanya langsung supaya interaktif karena ini Nusantara barangkali kangen. Bos, tanya bos. Silakan penanya 2 orang. Silakan sebut nama dulu. Saya data siapa pertama? Erwin Tribun Jateng. Erwin, Pemret Tribun Jateng. Kedua? Yulis JM dan Pemret Tribun Banten. Silakan Mas Erwin. Baik, selamat sore Pak Menteri. Izin bertanya, saya Erwin dari Tribun Jateng. Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan pembatasan lalu lintas manusia ya dengan memperketat untuk rapid test untuk penumpang pesawat, kereta maupun jalur darat dan laut. Dan itu aturannya berlaku sampai tanggal 8 sesuai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan. Nah, itu bagaimana Pak Menteri dengan turunnya aturan ini? Apakah itu masih dilanjutkan untuk rapid test antigen itu atau kembali lagi ke aturan sebelumnya? Ya, jadi perjalanan darat memang kita dorong untuk rapid test karena memang movement daripada masyarakat ini tetap yang sehat itu yang harusnya bergerak untuk mengurangi resiko dengan pesawat, dengan PCR. Jadi untuk ini nanti Menteri Perhubungan akan melakukan evaluasi dan akan menyampaikan ke publik hasil evaluasi tersebut. Dan memang dengan adanya pembatasan ini, trafficnya banyak menurun dibandingkan pada saat peak liburan kemarin. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya. Silakan Mas Yulis, konten Tribun Network, Pemret Tribun Banten. Ya, selamat sore Pak Menteri. Terima kasih atas waktunya untuk kami Tribun Network. Yang pertama, ini Pak Menteri, Pak Presiden Jokowi kan sudah menyatakan akan menjadi orang yang pertama disuntik vaksin, Pak ya. Dan kemudian Pak Wakil Presiden kan nanti setelah vaksin dari Pfizer ya akan datang gitu. Nah mungkin nanti Pak Menteri bisa jelaskan apa bedanya Sinovac ini dan Pfizer itu supaya masyarakat nggak akan bingung kok Pak Wakil Presiden bukan orang nomor 2 yang vaksin segala macam gitu. Nah terus 3 apa Pak Menko sebagai ketua
komite ini akan juga nomor 2 suntik vaksin. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya gini Pak, untuk mengimpor vaksin sebanyak 260 juta vaksin ini kita butuh 45,5 triliun Pak nih di tahun 2021 nanti Pak ya, kalau nggak salah datanya seperti itu. Jadi yang di pengadaan vaksin itu adalah 426 juta dan butuhnya 73 triliun. Oke, butuh 73 triliun. Nah, itu hampir sebagian besar impor ya Pak. Nah, kemarin kan juga sedang diuji coba vaksin merah putih yang buatan dalam negeri itu Pak. Nah, itu perkembangannya mungkin bisa disampaikan Pak. Siapa tahu vaksin di dalam negeri nanti yang merah putih ini lebih harganya lebih kompetitif dan lebih manjur. Nah, terus kemudian orang yang divaksin tuh durasinya berapa lama Pak? Setahun atau 2 tahun atau cukup sekali aja Pak? Jadi ada 3 pertanyaan tadi Pak. Terima kasih Pak. Jadi pertama mengenai spesifikasi itu urusannya dokter Pak. Oke, Pak Presiden Pak. Kedua, vaksinasi itu bukan dalam tanda petik pilihan-pilihan itu menjadi sangat terbatas karena seluruh dunia mencoba mengakses vaksin. Jadi tidak ada satu pabrik yang bisa memberikan 426 juta kepada Indonesia, itu tidak ada. Jadi AstraZeneca misalnya tadi 50 juta. Kemudian Covax Gavi tahap awal 54 juta dan itu bisa ditambahkan. Kemudian juga terkait dengan Sinovac yang kita sudah komit dari awal sehingga bisa mendapatkan sekitar 122 juta. Jadi dengan jumlah-jumlah tersebut memang availability daripada vaksin itu yang menentukan disuntik pakai apa. Dan kemudian dari segi teknologi tentu ada beberapa yang secara kedokteran berbeda sistemnya, sehingga tentu efikasinya juga ada sedikit perbedaan. Nah, Bapak Presiden sendiri akan mengawali daripada vaksinasi secara nasional dan tentu akan dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin ataupun gubernur, bupati, dan wali kota secara bertahap sesudah perizinan ini dikeluarkan. Nah, kemudian tentu kita melihat bahwa terkait dengan durasi ini masih berbagai vaksin itu juga mempunyai hal yang berbeda, tetapi rata-rata itu adalah dosnya 2 kali suntik. Nah, ini di dalam periode yang nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Menteri Kesehatan berapa lama, dan kemudian kita tentu melihat efikasi dan daya tahan dari vaksin ini berapa lama juga nanti tergantung daripada perkembangan, dan kita juga akan monitor kepada mereka yang sudah divaksinasi, tetap dimonitoring situasi dan juga kekebalan ataupun tingkat imunitasnya. Jadi itu yang dipelajari oleh pemerintah, dan BPOM nanti akan menjelaskan secara lebih rinci. Demikian. Kalau yang merah putih tadi Pak, yang merah putih, vaksin merah putih. Terkait dengan vaksin merah putih, ini penelitian sedang berjalan dan ini kita punya 7 platform dan itu masih ada beberapa yang di pipeline. Pada prinsipnya vaksin merah putih ini diharapkan dalam masuk Q3 itu mulai dipersiapkan ke Bio Farma untuk diproduksi dan mulai clinical trial fase pertama, fase kedua. Sehingga diharapkan vaksin merah putih ini bisa diproduksi dan mulai divaksinasi ke masyarakat di periode tahun anggaran 2022. Sehingga tentu kita akan monitor di pertengahan tahun untuk kesiapan daripada vaksin merah putih, tetapi vaksin Sinovac sendiri nanti ada di sebagian besar akan batch berikutnya akan diproduksi di Bio Farma, jadi dalam bentuk bahan baku. Nah, ini yang akan dipersiapkan sehingga PT Bio Farma sendiri siap untuk memproduksi vaksin di Indonesia. Baik Pak Menteri, teman-teman saya akan bacakan, izin Pak Menteri, beberapa, ini banyak betul pertanyaan, tapi saya coba simpulkan beberapa hal dikelompokkan. Yang pertama soal vaksinasi Pak Menteri, ini ada yang bertanya,
bagaimana jika masyarakat ada yang menolak vaksinasi? Kemudian bagaimana langkah-langkah sebelum dan sesudah vaksinasi? Lalu selanjutnya vaksin tinggal menunggu izin dari Badan POM. Kapan kira-kira? Tadi Bapak Menteri menyebut minggu depan, tapi tanggalnya itu sudah ada belum Pak Menteri? Itu dulu tentang vaksinasi Pak Menteri. Monggo. Ya. Jadi vaksin itu adalah hukumnya wajib. Ini berdasarkan Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984 yang turunannya adalah PP 40 Tahun 1991, yaitu vaksinasi itu sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas daripada masyarakat atau untuk mencapai herd immunity. Nah, tentu pemerintah juga akan mendorong agar sosialisasi yang luas sehingga masyarakat nanti seluruhnya bisa mengikuti vaksinasi kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu kan ada yang komorbid, ada yang penyintas COVID, ada yang usia tertentu. Nah, kemudian yang terkait dengan emergency use authorization diharapkan bisa diberikan sebelum dilakukan vaksinasi. Jadi ini yang menjadi kunci, juga kehalalannya. Dan sekarang Badan POM sedang melakukan finalisasi daripada evaluasi. Baik Pak Menteri, tadi Pak Menteri menyinggung soal menunggu persetujuan sertifikat halal dari MUI. Bagaimana Pak kondisi terkini dengan MUI, komunikasi dengan MUI Pak? Jadi komunikasinya baik, MUI maupun BPOM sudah melihat pabriknya di China atau manufaktur dan evaluasi bahan baku maupun cara pembuatan obat yang baik. Kemudian MUI dan BPOM juga bekerja secara erat sehingga diharapkan kehalalan ini bisa atau izin dari MUI itu bisa dikeluarkan setelah BPOM bisa mengeluarkan sertifikasinya. Jadi sertifikasi dari BPOM itu menunjukkan bahwa vaksinnya adalah baik, aman, efektif. Kemudian dari MUI yang menyatakan karena ini baik, maka dia menjadi halal. Demikian. Saya teruskan pertanyaan dari Bang Hasyim Asyari, pemimpin redaksi Pos Kupang dan GM Business Serambi Indonesia dari Aceh tentang perekonomian. Pak Menteri, bagaimana realisasi pemulihan ekonomi nasional di NTT yang dapat jatah 1,5 triliun? Berapa besar penyerapannya hingga Januari? Dampak terhadap ketahanan ekonomi nasional dan daerah bagaimana? Lalu agak-agak mirip, perekonomian di Aceh kemungkinan akan lebih berat dibandingkan dengan daerah lain pemulihannya, sebab bank-bank konvensional sudah tutup. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat mengantisipasi situasi ini? Barangkali secara umum perekonomian, Pak Menteri, monggo. Ya, tentu kita melihat ada beberapa daerah itu kemarin bisa dimonitor bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan COVID itu relatif rendah. Dan juga ditenggarai masih ada dana-dana dari daerah yang berada dalam perbankan sampai bulan November, yang jumlahnya juga cukup besar secara nasional. Sehingga kemarin menjadi catatan Bapak Presiden bahwa diminta untuk para gubernur untuk memperhatikan agar program pemulihan ekonomi ini untuk mengkomplementerkan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Karena ini kan semuanya sesuai dengan wisdom lokal, kesiapan di lokal masing-masing. Sehingga tentu ini yang didorong oleh pemerintah, dan pemerintah akan terus mendorong bahwa program pembangunan di daerah tidak terhenti dengan adanya pandemi COVID. Dan kedua, daerah juga aktif melakukan program yang bisa menyerap kegiatan padat karya masyarakat. Nah, program-program inilah yang nanti akan dilihat oleh pemerintah di dalam revisit daripada realokasi anggaran sesuai dengan situasi yang ada di daerah masing-masing.
Baik Pak Menteri, ini saya lanjutkan tentang PSBB yang di Jawa dan Bali. Ada pertanyaan dari Mas Aji, manajer online Tribun Solo, dari Mbak Caca, manajer online Tribun Ambon, dan Mbak Weni, pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, kira-kira mengenai ada PSBB, apakah akan ada larangan orang keluar rumah? Itu satu Pak. Yang kedua, ini kami di Sumsel tidak disebut PSBB, apakah kami aman? Lalu Pak Presiden pernah mengatakan bisa saja Indonesia lockdown nasional. Apakah ada gambaran atau seperti apa Pak terhadap penjelasan tadi, informasi tadi? Ya, kalau kita lihat daerah-daerah Palembang itu atau Sumatera Selatan itu wilayahnya secara provinsi orange atau risiko sedang. Dan tentunya pemerintah melihat kalau itu dari sedang menjadi merah, nah itu kita akan dorong untuk pembatasan secara terbatas. Tapi kalau dari orange menjadi kuning, itu tidak ada pembatasan. Kedua, Indonesia tidak artinya dalam situasi pembatasan ini tidak membatasi orang untuk mobilitas keluar rumah. Karena beberapa klaster juga adanya di rumah. Jadi klaster-klaster inilah yang harus kita monitor dan kita mendorong bahwa apabila di rumah itu apabila ada yang tanpa gejala itu harus langsung masuk dalam isolasi. Karena pemerintah misalnya di Jakarta menyiapkan hotel-hotel untuk tempat isolasi mandiri. Dan kemudian beberapa wilayah kemarin dilaporkan seperti Jawa Barat itu beberapa dari kegiatan pendidikan daripada TNI dan Polri digunakan untuk tempat isolasi. Nah, sehingga demikian tentu menyesuaikan terhadap situasi di daerah masing-masing. Baik Pak Menteri, ada pertanyaan lagi tentang ekonomi dari Mas Widodo Tribun Jateng. Pak, bagaimana upaya untuk atau kebijakan pemerintah di bidang pariwisata, Pak, agar meningkatkan ekonomi nasional? Kita tahu bahwa pariwisata ini kan terpukul oleh karena transportasi dan dilarangnya bepergian atau risiko tinggi untuk bepergian, juga biaya yang tinggi, Pak. Ya, memang transportasi atau pariwisata ini pertama dia terkena duluan dan kedua recovery paling akhir di dalam setiap resesi. Sehingga tentu pemerintah akan mendorong beberapa stimulan dan sektor pariwisata ini belum dapat dimulai apabila terjadi strain baru. Kita lihat hampir seluruh dunia membatasi negaranya terhadap tourism ataupun terhadap orang bepergian. Jadi ini harus menunggu daripada vaksinasi yang dilakukan secara massal, secara global, dan kemudian kalau di Indonesia tentu kita melihat bahwa traveling yang aman dan sehat itu yang harus didorong. Nah itu pemerintah sedang membuat program itu sehingga kedepannya tentu di tahap awal kita mengandalkan kepada domestic tourism. Nah domestic tourism itu tentu domestic tourism yang sehat dan aman. Nah, tentu dengan berbagai protokol kesehatan. Baik, Pak Menteri, ada lagi pertanyaan yang sangat lokal dari Mbak Hasana, Pemret Tribun Pekanbaru. Pekanbaru ini teratas dari COVID, Pak Menteri. Apakah ada penanganan khusus atau kebijakan-kebijakan khusus yang untuk daerah seperti ini, misalnya COVID, vaksin dikirim lebih awal, gitu? Ya, vaksin tentu kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Memang daerah merah akan didahulukan, tetapi kalau dari dashboard secara provinsi itu dari tingkatan ketersediaan bor bed occupancy rate Sulawesi Selatan ini di wilayah Riau ini relatif masih di bawah nasional, yaitu tingkatnya kalau di Riau itu 32%. Jadi artinya masih punya kapasitas rumah sakit. Baik Pak Menteri, ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Dalam rangka masih PSBB, kenapa seakan-akan terlambat ya Pak? Ini pertanyaan teman-teman. Mengapa setelah melonjak lalu dilakukan PSBB? Mengapa tidak menggunakan istilah lockdown saja sekalian? Apakah ini juga sekaligus akan ada policy untuk membatasi pergerakan orang, misalnya dari Solo ke Jogja atau dari Semarang ke Jogja? Yang dibatasi adalah kerumunan.
dan mengurangi orang yang tidak bisa menjaga jarak. Jadi tentunya kita tidak pernah menggunakan istilah lockdown sejak awal. Dengan PSBB besar aja perekonomian nasional turun dari 2,7 menjadi 5, sekian, di mana itu turun 7% kuartal ke kuartal. Nah, kemudian kita sudah untuk memulihkan sampai positif itu butuh waktu. Nah, sekarang kita perkirakan di kuartal keempat antara minus 2,2 sampai minus 0,9. Nah, tentu pembatasan sosial yang diperkenalkan di Indonesia ini itu membuat perekonomian kita itu di negara G20 itu terendah, pertumbuhannya relatif terkontraksi lebih rendah daripada negara lain, nomor 2 sesudah China. Sedangkan mereka yang menerapkan lockdown itu kontraksinya lebih dalam dan semuanya di atas 10%. Sehingga tentu dengan demikian kita menerapkan PSBB yang terbatas ini, pembatasan terbatas ini untuk mencegah peningkatan mereka yang terkena COVID. Nah, pemerintah melakukan ini sesuai dengan angka-angka kenaikan. Jadi kita monitor data. Jadi kita tidak kan kemarin sudah dilakukan, kemudian direlaksasi, kemudian dilakukan kembali, ini sesuai dengan perkembangan data-data yang ada. Baik Pak Menteri, pertanyaan dari Mas Taufik, Bang Kapos, terkait dengan alat-alat screening atau barangkali rapid test, kan beberapa kampus atau universitas sudah menemukan alat ya Pak, seperti UGM, ada Jinos, lalu ada dari Unpad di Bandung gitu, dan akurasinya kan tinggi tuh, 97%-an. Bagaimana pemerintah untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri ini, Pak? Ya, tentu pemerintah akan mendorong produk-produk yang diproduksi nasional yang sudah mendapatkan perizinan izin edar dan mempunyai efektivitas Jinos itu 92%, dan juga pemerintah mendukung dan mendorong agar ini diproduksi. Jadi tentu pemerintah akan membeli apabila produksinya sudah tersedia. Dan ini rencananya diproduksi 5.000 per bulan, dan mungkin pada saat 5.000 itu sudah produksi, nah tentu pemerintah akan menggunakan. Baik Pak Menteri, dari Bung Kambi, Wapemret Tribun Timur di Makassar, Pak Menteri, Gubernur Sulsel mengatakan menunggu arahan atau perintah dari pemerintah pusat apakah akan ada PSBB di Sulsel, Pak, karena kasusnya juga meningkat. Ya, kembali nanti kita akan terus melakukan evaluasi karena memang kita lihat beberapa indikatornya di Sulawesi Selatan juga akan ada penaikan, dan tentu ini kita evaluasi sesuai dengan perkembangan terhadap parameter-parameter yang telah ditentukan tersebut. Sehingga dengan parameter tersebut kita akan secara lebih objektif melihat kebutuhan daerah untuk melakukan pembatasan. Dan pembatasan-pembatasan itu tentu dari Ketua Satgas COVID di masing-masing daerah, dalam hal ini gubernur, tentu bisa mengambil kebijakan sesuai dengan data-data yang ada. Demikian. Baik Pak Menteri, kita sudah hampir 1 jam kurang 2 menit. Barangkali ada, ini masih banyak memang pertanyaan. Kalau saya baca semua nanti mungkin tidak selesai sampai jam 6 kita. Sebelum saya berikan untuk closing statement Pak Menteri, Mas Febi, ada yang mau disampaikan Mas Febi? Ya baik Bang Dongo, terima kasih. Jadi tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman mulai dari vaksin, PSBB sampai kepada kondisi perekonomian kita. Barangkali sebelum Pak Menteri memberikan closing statement, akan bisa menyampaikan, nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai harapan kepada vaksin dan apa di dalam tahun 2021 adanya vaksinasi ini, apa target pemerintah di bidang pertumbuhan ekonomi dan mengingat kepercayaan pasar pasti akan meningkat. Demikian, sebelum nanti Pak Menteri memberikan closing statement, barangkali bisa memberikan satu pernyataan begitu dengan adanya vaksinasi yang
diperkirakan selesai dalam 1 tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap seperti yang disampaikan sebelum akhir tahun, atau apakah ada perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan target pertumbuhan ekonomi? Demikian Mas Dumo. Baik, Mas Febi. Pak Menteri, silakan sebelum menutup ada pertanyaan terakhir karena kami ini sampai ke daerah pelosok, Pak Menteri. Makin jauh rentangnya kan kendali makin bias juga. Di daerah ini seperti di Manado kadang-kadang biaya rapid test itu mahal, Pak Menteri. Dan ada calo gitu, barangkali ada semacam harga eceran tertinggi semacam itulah plafon harga untuk rapid test ini, Pak Menteri. Sekaligus penutup pernyataan pertemuan kita sore ini. Monggo Pak Menteri. Ya, kalau tes ini nanti Pak Menkes akan mengeluarkan patokannya. Kalau kemarin untuk PCR kan maksimum 900.000, sedangkan rapid test darah itu kalau nggak salah 150.000. Nah, nanti yang belum itu adalah Ginos harga berapa, itu kan nanti akan ada. Kemudian yang swab PCR itu juga swab PCR, swab antigen itu juga nanti akan ditentukan, sehingga tentu harganya akan lebih bisa affordable lah untuk masyarakat, harga terjangkau. Kemudian yang berikut terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah optimis bahwa 5% itu bisa tercapai karena bukan hanya pemerintah, tapi berbagai lembaga melihat bahwa Indonesia, IMF, EDB, kemudian bahkan beberapa lembaga seperti JP Morgan juga cukup optimis pertumbuhan kita antara 4,5 sampai 5,5%, tetapi kembali tetap subject to daripada pandemi COVID ini terkendali. Kalau ini terkendali sesuai dengan perencanaan, maka dengan kenaikan daripada harga-harga komoditi itu yang akan menjadi juga pendorong perekonomian nasional. Dengan tumbuh positifnya perekonomian Cina, kita bisa lihat dari harga-harga komoditas juga meningkat, kemudian kontainer-kontainer juga kurang karena semuanya disedot oleh pertumbuhan perekonomian di Cina salah satunya, dan tentu Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai kapasitas produksi, sehingga tentu ini kita cukup optimis dengan situasi yang sekarang. Komoditas kelapa sawit all time high 9 tahun, dalam 9 tahun, demikian pula Indonesia sebagai player utama di nikel, copper, dan gold juga harganya tertinggi, kemudian didukung oleh harga minyak yang rendah. Nah, tentu kita harus menjaga, salah satu yang kunci ke depan adalah terkait ketahanan pangan, karena kita melihat adanya La Nina yang diperkirakan juga menjadi tantangan, sehingga ke depan masalah ketahanan pangan menjadi key issues. Kemudian tentu kita berharap bahwa vaksinasi ini bisa berhasil dan masyarakat bisa ikut divaksinasi. Kemudian tentu vaksinasi ini tidak berarti COVID sudah berlalu. Oleh karena itu kami mengingatkan agar masyarakat terus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan kegiatan yang dilakukan pemerintah ini kami tegaskan ini bukan rem dadakan, tetapi akibat dari monitoring yang terus-menerus. Sehingga kita tahu kapan menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan. Demikian, terima kasih. Baik Pak Menteri, kami dari Tribun Network mengucapkan terima kasih atas waktu yang Pak Menteri berikan. Rasanya ini kali kedua secara khusus dengan Tribun. Tanggal 4 September kemarin Pak Menteri selaku Menteri juga Ketua Umum Golkar berkunjung ke kantor kami di Palmerah. Dan kami dari Tribun Network dengan senang hati membantu program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, pemulihan perekonomian, sekaligus menjaga kesehatan Pak Menteri. Sekali lagi kami sampaikan, kami koran memiliki 25 koran di seluruh Indonesia, 22 provinsi, dan 50 media online seperti tadi disampaikan Mas Febi. Kami konvergensi online, print, video streaming, dan media sosial Pak Menteri, sehingga kami sangat masif. Inilah yang mendorong kami Tribun Network menjadi nomor 1 se-Indonesia saat ini. Dan kami patut berbangga kemarin dari Kementerian Luar Negeri kami mendapatkan Adam Mali Award. Kami tahu waktu Pak Menteri sungguh sibuk,
Maka sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat, panjang umur, dan sukses Pak Menteri. Terima kasih dari kami, Tribun Network. Terima kasih Pak Domo, Pak Feby, beserta seluruh jajaran Tribun Network. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.